8. Rahasia yang terungkap. Awalnya, aku tidak pernah menyangka bahwa keluarga memintaku bertanggung jawab atas sesuatu yang tidak kulakukan. Kejadian ini bermula pada saat Bimo, adik sepupuku satu-satunya, melakukan kesalahan yang sangat mempermalukan keluarga. Dia dengan tega menghancurkan kehidupan seorang gadis yang tidak lain adalah Dara, istri yang sangat kucintai. Awal dari kelakuan terkutuk Bimo, kami ketahui dari Pak Darto, pengurus villa keluarga kami. Saat itu, Pak Darto mengaku tidak mampu berbuat apa-apa karena dia diancam oleh Bimo agar tetap diam. Pak Darto mengaku sangat sedih melihat apa yang dilakukan Bimo terhadap Dara. Dia mengaku ingin menghentikan perbuatan Bimo, tetapi mulut dan langkahnya seakan kaku untuk melakukan hal itu. Sampai akhirnya, karena Pak Darto tidak ingin berlarut-larut dengan perasaan bersalah, dia pun memberanikan diri mengungkapkan semua perbuatan Bimo kepada keluargaku. Saat itu, keluargaku sedang mengadakan sebuah acara. Semua anggota keluarga harus berkumpul di rumah Opa, ayahnya Papa. Acara kami lakukan atas permintaan dan perintah Opa. Ketika kami sedang asik berbincang, tiba-tiba Pak Darto datang lalu menghampiri Opa. Sebelumnya, saya minta maaf Tuan. Saya tidak sanggup lagi memendam rasa bersalah ini sendirian. Saya akan jujur mengungkapkan sebuah fakta tentang kelakuan terlarang yang Den Bimo lakukan di villa. Jelas Pak Darto kepada Opa saat itu. Ada apa sebenarnya Darto? Apa maksud ucapanmu? Tanya Opa tampak heran. Den Bimo sudah melakukan suatu kejahatan, Tuan. Dia tega menghancurkan masa depan seorang gadis di dalam villa. Saya semakin bingung dengan arah pembicaraanmu Darto, ucap Opa. Den Bimo melakukan perbuatan terkutuk pada gadis itu Tuan. Perbuatan apa maksud kamu Darto? Opa menaikkan suaranya. Den Bimo sangat tega telah memaksa gadis itu untuk memenuhi hasratnya. Den Bimo dengan kasar sudah merenggut sesuatu yang amat berharga pada gadis itu Tuan. Kami semua sangat terkejut mendengar penuturan Pak Darto. Opa tampak sangat kaget. Apa? Kamu jangan coba-coba mengarang cerita yang bukan-bukan Darto. Jangan pernah memfitnah cucu saya. Saya tidak ada niat untuk menyebar fitnah Tuan. Ini kenyataan yang saya saksikan dengan mata kepala sendiri. Pak Darto meyakinkan Opa. Kenapa kamu tidak berusaha mencegah perbuatan Bimo? Tanya Opa kepada pria itu. Saya tidak berani Tuan, karena Den Bimo mengancam akan memecat saya. Tapi setelah saya pikir-pikir dan pertimbangkan, lebih baik saya kehilangan pekerjaan daripada harus tetap diam dengan kejadian yang menimpa gadis itu. Saya sangat sedih dengan apa yang dilakukan Den Bimo, dan saya tidak bisa membayangkan seperti apa hancurnya gadis itu. Revan, panggil Bimo dan minta menghadap Opa. Opa memberikan perintah itu kepadaku. Aku segera memanggil Bimo yang saat itu sedang menerima telepon di taman belakang rumah Opa. Saat sudah berada di depan Opa, Bimo melirik tajam ke arah Pak Darto. Bimo, apa benar yang Darto katakan? Tanya Opa kepada Bimo. Maksud Opa apa ya? Jawab Bimo dengan santai. Kamu dengan tega telah melakukan perbuatan terkutuk pada seorang gadis. Kenapa Opa menuduh Bimo seperti itu? Bimo gak ngerti maksud Opa. Bimo masih tetap dengan sikap santainya. Kamu gak bisa mengelak lagi Bimo. Darto sudah mengatakan semuanya pada Opa. Tapi Opa, Bimo melakukannya dengan pacar Bimo sendiri. Bimo akui kalau dia berusaha menolak Bimo. Tapi Bimo gak terima dengan penolakan itu. Sampai akhirnya Bimo memaksanya. Bimo memberikan penjelasan kepada Opa. Sebuah tamparan dari Opa mendarat di pipi kiri Bimo. Papa, panggil Tante Widi.
mamanya Bimo, juga anak musuh Opa. "Kenapa? Kamu gak terima karena papa menampar dia?" tanya Opa melihat ke arah Tante Widih. "Kenapa papa harus melakukan itu pada Bimo?" tanya Tante Widih. "Kamu tidak benar mendidik anak. Dia selalu berusaha mempermalukan keluarga." "Papa sangat tega mengatakan hal seperti itu. Tapi itu kenyataan, Widih. Papa dari dulu selalu pilih kasih. Papa selalu melimpahkan kesalahan pada Bimo, tapi selalu berusaha memuji-muji Revan." Tante Widih tetap membela Bimo. "Tapi kenyataannya, Revan yang selalu membanggakan keluarga." "Papa gak adil," balas Tante Widih dengan suara meninggi. "Sekarang Opa minta kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu lakukan. Bimo, kamu nikahi gadis itu," perintah Opa kepada Bimo. "Bimo gak mau, Opa. Bimo masih kuliah. Lagi pula, Bimo udah meminta dia untuk melupakan Bimo," balas Bimo hingga membuat Opa makin marah. Opa kembali mendaratkan tamparan di pipi kiri Bimo. "Cukup, Papa." Tante Widih segera mendekap Bimo. "Bela aja terus. Anak melakukan perbuatan terkutuk masih tetap dibela," hardik Opa. "Papa gak ada hak untuk mengatur hidup Bimo. Dia anak saya. Saya tidak akan biarkan siapapun menyakiti dia. Kalau Papa mau minta pertanggungjawaban, kenapa gak minta Revan saja? Papa selalu membanggakan dia dan menganggap dia menjadi yang terbaik." Aku sangat terkejut mendengar penuturan Tante Widih. "Diam kamu, Widih. Kamu sangat kejam dan berani-beraninya meminta Revan bertanggung jawab atas perbuatan Bimo. Di mana hati nuranimu sebagai ibu?" Opa makin kesal mendengar penuturan Tante Widih. "Tapi saya tetap tidak akan membiarkan Bimo untuk bertanggung jawab. Besok saya akan mengirimnya ke luar kota. Lebih baik dia melanjutkan studinya di luar kota daripada harus bertemu dengan kalian yang berusaha menyudutkannya." Tante Widih, Om Wawan, suaminya, juga Bimo akhirnya meninggalkan rumah Opa. Apa alasan Bimo hingga tega menghancurkan masa depan Dara?